menuju ke Mekah. Memberikan motivasi maka yaitu kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia termotivasi dan terdorong untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan mendengar dan nantinya akan menyatakan dirinya masuk Islam. Falaqad kana ala mu'idin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana kullu man fil rakbi yatalahhafu syaukan ila tilkal lahzati allati yas'adu fiha bi liqa'in nabi alaihi salatu wassalam. Jadi rombongan ini dari Yathrib, dari Madinah, mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, menentukan suatu waktu untuk mengadakan pertemuan. Di sini kata falaqad kana ala ahdin ma'a Rasulullah SAW, dia telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Ini yang rombongan ini yatalahhafu syaukan, sangat rindu, yaitu waktu yang sudah disepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan akan berbahagia dengan pertemuan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka merindukan. Wa wada'i yadihi fi yadihi liyubayyi'ahu 'ala as-sam'i wat ta'am. Karena perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dalam perjanjiannya itu akan menyatakan baiat, pengakuannya, dan akan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kata wa wada'i yadihi fi yadi, akan meletakkan tangannya rombongan ini nanti fi yadihi, di tangan Rasulullah SAW, liyubai'ah, untuk membaiat, ala sam'i wa ta', untuk taat, mendengar dan untuk taat. Orang Arab itu kalau mengatakan ala sam wa ta' atau sam'an wa ta', itu sudah ada lagi sesudah itu. Artinya siap apa saja yang diperintahkan. Jadi kalau kita omong dengan orang Arab, mengatakan sam'an wa ta'a, alas, sudah apa saja kita bilang dia sudah taati. Wa yu'ahidahu ala ta'yid wan nasri, dan sudah berjanji akan ta'yid, mendukung, wan nasri, akan menolong Rasulullah SAW. Jadi dia sudah mensepakati menentukan satu waktu untuk menyatakan dirinya, yaitu membaiat Rasulullah SAW, dan siap membantu dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil rakbi shaykhun min wujuhil qaumi ardafa wara'ahu gulamahu as-sagira al-wahida wa khallafa fi Yathriba tis'a banatin id lam yakum lahu sabiyyun ghairu. Di antara rombongan ini yang menuju ke Mekah, ada di situ yang dituakan, syaikhun min wujuhil qaumi, artinya ada di situ yang dituakan, termasuk ya, ini orang ini punya kedudukan di tengah-tengah orang Yathrib. Arda fawara'ahu gulamus sagir, dia mengikutkan anaknya yang masih kecil. Jadi ada di situ yang orang tua yang cukup disegani juga mengikutkan anaknya yang masih kecil untuk ikut rombongan ke Mekah, untuk menyatakan dirinya baiat kepada Rasulullah dan akan berjanji akan membantu dan menolong Rasulullah SAW. Ini orang ini, orang tua ini hanya satu-satunya anak laki-lakinya ini yang kecil ini, tapi dia mau mengikutkan. Wa khallafa fi Yathriba tis'a banatin, tapi ini orang ini punya 9 anak perempuan, jadi 10 anaknya, hanya satu laki-laki yang terkecil ini. Izlam yakun lahu sabiyyun gairuhu, hanya ini satu-satunya anak laki-lakinya, yang lainnya perempuan semuanya. Walaqad kana asy-syaykhu kharisan ashaddal khirsi ala ayyashhada gulamu as-saghir al-bai'ata. Ini orang tua ini, atau orang yang pemimpin di kaumnya ini, sangat ingin
agar supaya anaknya yang kecil ini cepat menyatakan baiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masih kecil. Wa alla yafutahu dzalikal yaumul adhim min ayyamillah. Dia sudah mengharapkan supaya jangan terlepas, artinya jangan sampai anak ini tidak ikut dalam hari yang sudah ditentukannya itu untuk mengadakan perjanjian dan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Ingin sekali ini orang ini agar supaya anaknya yang kecil ini ikut dalam pertemuan yang sudah disepakati itu. Amma dzalika syai'u, adapun orang yang dimaksud itu, orang tua yang disegani itu yang dimaksud, fa Abdullah ibnu Amr al-Khazraji al-Ansari, yaitu Abdullah bin Umar al-Khazraji al-Ansari. Jadi termasuk kelompok yang di Madinah itu selalu bertengkar, Khazraj. Yang dulu sebelum Islam datang, al-Ansari. Kemudian wa amma gulamu fa huwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Adapun anak yang dimaksud, anak kecil yang dimaksud itu Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jadi Jabir ini yang kita akan lihat sejarahnya. Jadi Jabir bapaknya Abdullah. Jadi Jabir nama bapaknya Abdullah ibn Amr al-Khazraji yang dari kabilah Khazraji. Kemudian tamat al-Ansari karena dia nanti setelah masuk Islam maka termasuk kelompok al-Ansar. Asyakal imanu fi fuadi Jabir bin Abdullah wa huwa sagirun ghaddun fa'adaba kulla janibin min jawanibihi. Maka cahaya keimanan dia menerangi hatinya Jabir sementara dia masih kecil, masih anak-anak, belum dewasa. Dia sudah masuk menyatakan dirinya masuk Islam karena ikut dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa massal Islamu qalbahu as-sagira, dan Islam sudah masuk dalam hatinya, menyentuh hatinya anak ini. Kemudian wa tawassakat silatuhu bir Rasul sallallahu wasallam alaihi mundzul umati al-fari. Dengan selesai dia mengadakan pertemuan dan menyatakan diri masuk Islam, maka hubungannya dengan Rasulullah menjadi erat. Tawakkasat, artinya menjadi kuat hubungannya dengan Rasulullah SAW mundzul umati al-fari, sejak kecil. Sejak kecil Jabir ibn Abdullah sudah menyatakan dirinya masuk Islam, dan sejak itu hubungannya dengan Rasulullah tambah kuat. Walamma wafada Rasulullah al-Azam sallallahu alaihi wasallam ala al-Madinati muhajiran. Jadi pertemuannya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tatalmaza as-sabiyyu al-mu'minu ala yaday nabiyil huda war rahmah. Maka anak ini yaitu Jabir ibn Abdullah menjadi murid, artinya belajar pada Rasulullah SAW. Fakana min anjabi man akhrajathumul madrasatul Muhammadiyah. Ini anak ini yaitu Jabir, walaupun dia masih kecil, termasuk yang pintar, anjab, paling pintar, yang dididik di sekolahnya Rasulullah SAW, Al-Madrasatul Muhammadiyah linnasi hifdan li kitabillahi, yang paling cerdas dalam hafalannya terhadap Al-Quran karena didikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa fikhan, dia paling cerdas masalah fikih, fi dinillahi, dan pemahaman terhadap agama Allah. Wa riwayatan li hadis Rasulullah SAW, dan periwayatan hadis Rasulullah SAW. Jadi tiga keahliannya. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dia cerdas sekali, artinya hafalan Al-Qurannya luar biasa. Kemudian pemahamannya pada agama dan periwayatan hadisnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka an ta'lama anna musnad Jabir bin Abdullah yadhummu baina daffatayhi 1540 hadisan. Cukup kita tahu bahwa ada musnad Ibnu Jabir. Jadi ada kumpulan hadisnya, kumpulan hadis yang diriwayatkan Ibnu Jabir, yang isinya itu 1540 hadis. Itu. Jadi inilah, bahkan ini hadisnya merupakan rujukan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini katakan hafizaha at-Tirmidzi an-Najib,
anak yang cerdas ini menghafal itu semua hadis itu. Warawaha lil muslimina an Nabi al-Azam, dan dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW untuk seluruh orang umat Islam. Itu yang hadisnya itu 1540 hadis. Wa anna al-Bukhari wa Musliman asbata fi sahihima ma yanufu ala mi'ataini min ahadithi tilka. Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadikan rujukan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim yang merupakan kitab buku hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya, menjadikan kumpulan hadisnya Jabir menjadi rujukan. Wa annahu dhalla masdar isya'in wa hidayatul muslimin, dan bukunya Jabir, buku hadisnya, kumpulan hadisnya itu senantiasa menjadi sumber isya' wa hidayah, sumber cahaya dan hidayat bagi orang muslim sepanjang masa. Sampai sekarang kita banyak mendengar atau membaca hadis-hadis yang diriwayatkan Jabir ibn Abdullah. Falaqad maddallahu fi hayati hatta aushaka ay yablugha min al-umri kanna min az-zamani. Ini Jabir ibn Abdullah diberikan umur yang panjang, sampai dikatakan falaqad maddallahu fi hayati, Allah memanjangkan hidupnya, hatta aushaka ay yablugha min, sampai hampir mendekati umurnya qarnan min azam, 1 abad dipanjang umurnya. Antara pernah saya baca satu catatan seorang ulama yang terkait di kita Desa Selatan ini, ada pernah saya baca catatannya itu mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, menamatkan setiap hari, apakah menghafal ataukah dia baca saja, maka insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit. Jadi itu saya lihat dari catatannya itu, kata siapa bisa orang menamatkan Al-Quran setiap hari, apakah dia sama dia menghafal atau membaca, insya Allah akan bebas dari segala penyakit. Sampai di situ memberikan komentar, dia mengatakan, sejak saya baca hadis ini saya lakukan, sudah 8 tahun saya lakukan itu, sampai itu tidak pernah namanya merasakan penyakit. Jadi saya kira bapak-bapak kalau ada yang mau terhindar, insya Allah mudah-mudahan nih, kalau bisa kita baca tamatkan Al-Quran. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah mengatakan, alaikum bisyifa'ain, alaikum bisyifa'ain, Al-Quran wal asal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kita terhindar dari namanya penyakit, mudah-mudahan dengan ini dengan penuh keyakinan, Nabi mengatakan alaikum bisyifa'ain, hendaklah mengambil 2 kesembuhan yang paling ampuh. 2 kalau bisa kita lakukan. Pertama Al-Quran, Al-Quran. Jadi kalau bisa jangan kita 1 hari meninggalkan tidak baca Al-Quran. Tidak di sini tidak dikatakan Rasulullah berapa lembar, berapa juz. Yang penting baca Al-Quran. Jangan kita minimal kalau bisa 1 halaman. Jangan kita tinggalkan 1 hari. Karena itu merupakan kesembuhan. Alaikum bisyifa'ain. Ini Rasulullah mengatakan ambil 2 kesembuhan yang ampuh. Al-Quran, Quran. Jadi bapak-bapak, janganlah dalam 1 hari kita tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua al-asal, madu. Hanya masalahnya kita di sini yang madu semua aja penjual madu katakan madu asli. Nah ini yang jadi masalahnya. Yang mana sih yang mana yang anu. Jadi itu saat kesembuhan itu madu. Dan kalau kita bisa ini melakukan, kemudian menghindari, Nabi mengatakan kalau mau sehat betul, Nabi mengatakan nahnu qaumul la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'. Suatu ada seorang dokter dikirimkan Rasulullah SAW ke Madinah. Dia tanya Rasulullah, suatu mau pulang ke Mesir, kata Rasulullah, saya selama ini 1 tahun di Madinah ini tidak ada orang Madinah yang saya obati
Tidak ada yang datang saya mau diperiksa, tidak ada yang ini. Selama 1 tahun ini tidak ada orang sakit. Tanya Rasul, kenapa ini ya Rasulullah? Kenapa begini? Rasul mengatakan, "Nahnu qaumul la na'kulu hatta naju'a." Kami ini, kita yang umat Islam ini, kaum yang tidak makan sebelum lapar. Bisakah kau ini Pak? Ini saya kira susah ini Pak, kalau memang tidak. Nabi mengatakan kalau mau terhindar dari namanya penyakit, la na'kulu hatta naju'a. Kita tidak makan, la nasba, tidak terlalu kenyang. Kalau bisa kita ini, mudah-mudahan ya kita usahakan. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini yang Jabir hampir 1 abad umurnya, makanya memberikan banyak menghafal, tentunya menghafal Quran, pemahamannya terhadap agama ini luar biasa. Kemudian periwayatan hadis dari Rasulullah, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian lam yashhad Jabir bin Abdullah Badaran wala Uhudan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana sagiran min jihah wa li'anna ba'u kana ya'muru bil baqa'i ma khawati at-tis min jihatin ukhra. Dzalika li'annahu lam yakum lahu ahadun min siwahu yaqumu ala amrihinna. Jadi Jabir ini sebenarnya sudah menyatakan Islam, tapi tidak ikut berperan pada perang Badar dan tidak ikut berperan pada Uhud. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih anak-anak, barangkali belum dewasa atau belum begitu yakin orang tuanya untuk ikut berperang. Jadi pada waktu Rasulullah memimpin perang Badar dan perang Uhud, Jabir belum ikut. Alasannya yaitu masih kecil, karena sagiran min jihah, dia masih kecil. Kemudian yang kedua, wa li'anna abahu kana ya'muru bil baqa'i ma khawati atis. Kemudian bapaknya itu Abdullah, bapaknya Jabir menginginkan, jangan kau dulu ikut perang, nanti saya ikut. Kenapa? Karena kau punya 9 saudara perempuan, siapa yang ini? Siapa yang jaga? Siapa membantu ini? Jadi harus kau jaga saja ini saudara kakak kamu yang 9 ini. Nanti saya pergi perang. Dzalika li'annahu lam yakum lahu ahadun siwaka. Tidak punya anak ini, Abdullah tidak punya anak laki-laki kecuali Jabir. Jadi dia minta supaya dia artinya bertanggung jawab pada saudara-saudaranya yang 9 ini. Jadi dia mengatakan, tidak usah kau dulu ikut perang, kamu masih kecil dan kakak-kakak belum ada yang temani. Kemudian haddatsa Jabir qala, lamma kanatil lailatul lati sabakat Uhud da'ani abi. Jadi menceritakan, Jabir menceritakan, pada waktu besoknya mau pergi perang di Uhud, dia bilang, bapakku panggil saya karena ada melihat mimpinya pada malam itu. Jadi dia mengatakan, da'ani abi, bapak panggil saya. Suatu mau perang besoknya itu, wakan mengatakan, inni la arani illa maqtulan ma'awwali ma yuqtal min ashab Rasulullah SAW, wa inni wallahi ma ada'u ahadan azza alayya min kabad Rasulullah SAW. Jadi ini Abdullah, bapaknya Jabir. Suatu mau berperang besoknya, Abdullah panggil Jabir, mengatakan, anak, saya sudah melihat, saya tidak melihat yaitu orang yang pertama terbunuh dalam perang kecuali saya. Jadi sudah melihat, menyampaikan anaknya, inni la arani illa maqtulan, saya tidak melihat kecuali saya akan terbunuh dalam perang itu. Ma'awwali man yuqtal, saya yang pertama akan terbunuh dari sahabat Rasulullah SAW. Wa inni wallahi ma ada ahadan azza alayya min kabad. Dan demi Allah, saya tidak melihat sesuatu yang paling mulia bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi wa inna alayya dainan faqdi daini. Jadi dia pesan, mengatakan, sebab itu saya betul-betul saya terbunuh dalam perang Uhud. Hari itu hutangku
wa inni alayya dainan, saya punya utang. Faqdi daini, kamu bayar nanti, selesaikan semua itu utangku. Warham akhwatika, dan sayangi itu kakak-kakakmu yang perempuan. Wastausi bihinna khairan, dan selalu nasihati dia kebaikan, selalu berikan nasihat. Falamma asbahna kana abi awwala katilin kutiya fi Uhud. Jadi paginya itu setelah terjadi perang Uhud, dia mengatakan Sabit, bapakku yang pertama terbunuh dalam perang itu. Falamma dafantuhu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Jabir bercerita. Jadi dia singkat ceritanya mengatakan, setelah kami kuburkan bapak saya datangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna bi taraka dainan alaihi. Dia menyampaikan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapakku dia meninggalkan utang. Walaysa indi ma fihi bi, saya tidak ada bapakku yang bisa membayarkan utangnya saya punya bapak. Illa ma yukhriju thamaru nakhilihi, kecuali dari, yaitu hanya ada punya kebun kurma, hanya itu saja. Walau amattu ila wafa'i dainihi min dzalika sama lama addaitu fi sinina. Itu maka kalau saya ambil dari itu buah kurma itu, maka saya ini tak bisa menutupi semua kebutuhannya saya punya kakak-kakak ini. Dia yang melaporkan kepada Rasulullah. Wala mala li akhawati unfiqu alaihinna min ghair hada, dan saya tidak punya harta untuk membelanja itu saudara kecuali itu saja. Bagaimana Rasulullah? Saya mau bayarkan utangnya bapakku, saya tidak punya apa-apa. Hanya ada satu kebun kurma. Kalau itu saya ambil itu, maka saudaraku ini akan menderita. Enggak ada sumber makanan kecuali itu saja. Wala mala li akhawati unfiqu alaihinna min ghair hada. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mada ma'ila baydara tamrina wa qala li uda'u ma gurama wa abika pada autuhum. Jadi Rasulullah SAW pada waktu disampaikan oleh Jabir mengatakan, ayo kita pergi ke tempat pengumpulan zakat kurma. Setelah sama-sama, maka Rasul mengatakan, coba bilang sama mereka bahwa saya punya utang bapak. Jadi udah ukurama abika pada autum, coba sampaikan itu yang mengumpulkan zakat kurma dan sampaikan. Akhirnya dia menyampaikan, fama zala yaqilu lahum min hatta addallahu an nabi dainahum. Akhirnya yang petugas pengumpulan zakat kurma ini dia membayarkan utangnya bapaknya Jabir yang tewas ini. Thumma inni naradtu ila al-baydar fawajadtu kama huwa. Ini keajaiban yang dilihat Jabir mengatakan, seluruh utangnya bapakku dibayarkan oleh ini petugas-petugas yang mengumpulkan zakat kurma, dia bayarkan semuanya, tapi saya itu kurma tidak berkurang, tetap sama banyaknya itu. Nanti lagi ada kisahnya yang disaksikan atau disampaikan oleh Jabir. Ini dia mengatakan dia ambil dari kumpulan zakat ini, dari zakat kurma, dibayarkan utangnya saya punya bapak, tapi saya tidak berkurang. Jadi memang ada mana kasar malum min sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena zakat, memberikan sedekah. Kalau kita yakin Pak ini insyaallah. Tapi kadang-kadang kita lebih duluan keraguan kita daripada keyakinan kita. Saya kira tidak ada di Makassar ini bangkrut atau menjadi miskin karena sedekah. Jadi ini Jabir menyaksikan bahwa ini sama utangnya semuanya bapak dibayarkan semua, tapi saya lihat itu tidak berkurang. Thumma inni nadartu ilal baydar fawajadtu kama huwa. Saya melihat kepada tempat pengumpulan zakat kurma itu, saya melihat tidak berkurang. Karena lam tangkus minhu tamratun, seakan-akan tidak berkurang satu biji kurma. Jadi melihat di situ Rasulullah, berkat dari Rasulullah SAW. Wa mundu tuwfiya walidu Jabir lam tafuttu ghazwatun wahidatun ma'a Rasul sallallahu wa sallamu. Tak kala bapaknya meninggal, maka Jabir sudah mulai dewasa, sudah mulai kuat, maka selalu mengikut peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala kadakana fi kulli ghazwatin hadathin turwa tufad. Dia setiap peristiwa peperangan yang terjadi di Rasulullah maka Jabir selalu ikut. Sekarang fal natruk lahu al-kalama liyarwi lana ihda khawadisi ma Rasulullah. Ini ada peristiwa yang akan disampaikan sama kita. Jabir menyaksikan suatu kejadian pada masa Rasulullah SAW, yaitu ada sesuatu kejadian. Kala Jabir, kunna yawmal handak nahfiru. Jadi dia menceritakan suatu terjadi perang Handak. Kan perang Handak di Madinah itu dia terjadi, Nabi merintahkan gali parit di luar kota Madinah. Handak. Nahfiru, kita menggali. Fa'aradat lana sakhratun syadidatun ajazna am tahtimiha. Dia mengatakan jika suatu kita gali itu parit, ada batu yang keras, tidak ada yang mampu memecahkan. Semua sahabat yang ada di situ menggali, tidak ada yang mampu memecahkan. Sudah diusahakan, segala usaha diusahakan, tiada yang bisa memecahkan. Mengatakan ajazna an tahtima, kami semuanya tidak mampu memecahkan. Fajinna ila Rasulullah SAW, maka kita datang kepada Rasulullah SAW melaporkan, wah kita ini dalam penggalian Handak ini kita menemui kesulitan. Kenapa? Ada suatu batu, tidak ada yang mampu memecahkan. Sudah berusaha, kita sudah segala usaha kita usahakan. Wa kunna ya Nabi Allah laqad waqafat fi sabilina sahratun salda. Dia melaporkan walam tafal ma'awinuna fiha syai'an. Ketemu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kita mengalami kesulitan, ada batu yang keras. Seluruh alat-alat kita yang dipakai menggali tiada yang mampu memecahkan. Faqala sallallahu wasallam, maka Rasulullah menjawab, da'una fa inni nazil anam. Kalau begitu ayo kita pergi, nanti saya turun. Ya Rasulullah pergi ke galian itu, Handak itu, kemudian mengatakan fa inni nazil, saya akan turun, naik semua. Thumma qama wa kana batu ma'suman bihajarin min shiddatil ju'. Dzalika li'annana kunna amdayna ayyaman thalathata lam nadhuq bihilala ta'aman. Fa'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala wa daraba as-sahrata faqadat kathiban mahila. Jadi satu Rasul mengatakan tinggalkan, saya akan turun. Kemudian Rasulullah turun dan perutnya Rasulullah diganjal dengan batu. Ceritanya kan Rasulullah karena pada waktu penggalian Handak itu sudah beberapa hari tidak makan, dan maka Rasulullah mengganjal perutnya batu. Dia mengatakan wa kana batuhu ma'suban bihajarin min shiddatin. Perutnya Rasulullah diganjal dengan batu karena lapar sekali. Dzalika lianna kunna amdayna ayyaman salasatan, karena kita sudah 3 hari menggali, lam nadzuq hilalat, kita belum pernah makan. Penderitaan dulu para sahabat itu. Kita sekarang banyak makanan yang kita tidak bisa habiskan makanannya itu. Itu barangkali kita kalau ada peperangan kita terlalu takut karena terlalu kenyang. Takut mati. Fa'adzan Nabi SAW Rasulullah ambil mana alatnya, al-mi'wal itu yang sama dengan pancung itu, yang apa namanya, Rasul mengambil wa darabas sakhrata, kemudian pukul itu yang batu keras itu, faqadat kathiban mahir, maka batunya terpecah-pecah menjadi pasir. Jadi ini sama ceritanya Haji Junaid Sulaiman di Bone. Suatu dibangun masjid raya Bone itu, kan masjid raya Bone itu di daerah yang tinggi-tinggi, namanya Bone-Bone yang tinggi. Itu masyarakat itu membangun masjid ini, dia mau cari sumber air, gali sumur. Itu yang menggali sumur itu sudah dalam, belum ada airnya, belum ada air muncul. Akhirnya ini panitia yang menggali itu sumur melaporkan kepada Guru Tak Haji Junaid Sulaiman, mengatakan ini sudah capek kita, ini sudah alam ini belum ada airnya. Terus Guru Tak Junaid Sulaiman dia bilang, dari mana kau? Ya no. Begitu turun Guru Tak Junaid Sulaiman, satu kali linggisnya tanpa bunyi memancar air, sampai sekarang airnya tidak berhenti.
Jadi itu suatu keramat, satu keramat yang diberikan kemuliaan kepada orang-orang saleh. Jadi begini Rasulullah SAW, satu sahabat mengeluh, kami tidak bisa memecahkan, ada batu yang menghalangi kita. Rasulullah katakan, ayo nanti saya pergi, naik semua, nanti saya turun. Begitu Rasulullah ambil yaitu alat yang menggat, begitu satu kali pukul, hancur itu yang itu. Inda dzalika zada saya ala ma asab Rasulullah min al-jib. Oleh sebabnya itu mulai pada waktu itu karena melihat Rasulullah mengganjal perutnya karena terlalu lapar, fattajahtu ilaihi, maka saya ini Jabir mengatakan saya pergi mendekati Rasulullah SAW. Wa qultu, saya mengatakan, atazanu li ya Rasulullah bil mudhi ila baiti. Rasulullah, bolehkah mengizinkan saya pulang ke rumah? Karena melihat kasihan Rasulullah terlalu lapar, akhirnya dia mau niat kasih buatkan makanan Rasulullah. Akhirnya dia mendekat sebisi, Rasulullah, bolehkah izinkan saya ke rumah dulu sebentar? Ya. Faqala, maka Rasulullah kata, imdi, silakan. Falamma balagtul baita qultu limrati. Jabir ini suatu dia pulang, dia bilang sama istrinya, laqad ra'aitu bi Rasulillah min marar terjub, sama lihat Rasulullah artinya terlalu lapar sampai mengganjal perutnya batu. Mala yasduru alaihi ahadun min, yang kalau orang lain tak bisa ditahan laparnya, begitu lapar sekali. Fal indaka min syai', apakah ada makanan sedikit? Begitu Jabir bilang sama istrinya. Kala istri mengatakan, indi qalilun min asy-sya'iri, ada sedikit gandum, terigu. Wasyatun sagira, ada kambing kecil. Jadi ada kambing kecil. Faqumtu ila syati fadzabahtuha, maka Jabir dia langsung ditangkap yang kambing yang kecil itu, di fadzabahtuha, saya potong, wa qata'tuha, kemudian saya potong-potong itu, wa ja'altuha fi, kemudian saya masak, suruh istri saya masak, wa khattu asyair, kemudian saya ambil itu yang terigunya itu, fatahantuhu, kemudian yang membuat apa namanya, ajin, apa membuat seperti yang membuat roti, wadafatu ila amri, kemudian kasih sesuai dia kerjakan, melanjutkan. Fa ajantuhu falamma waitu annalam kada yang tujuh. Jadi setelah dia istrinya memasak, sudah mau masak, sudah mulai ada tanda mau masak, wa anna laika dalana wa ausyaka ayahtamira, dan itu yang roti seperti sudah mau masak. Madaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu, saya pulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu, dan dia bisik mengatakan, tuaimun sana'nahu laka ya sana'nahu laka ya Nabi Allah, fakum anta wa rajulun aw rajulani. Rasulullah, ada makanan kecil, ada makanan sedikit di rumah untuk Rasulullah SAW. Bisa ke rumah dan bisa disertai satu orang atau dua orang, dibisi dia. Kemudian apakala Rasulullah katakan, kamu buang, bagaimana itu makanan, banyak atau sedikit? Maka dia mengatakan sedikit. Falamma alima an-nasul sallallahu alaihi wasallam bikidari ta'ami, tak sudah disampaikan itu bahwa ukuran makanan sedikit, qala, mata ya ahlal handak, inna Jabiran qad sana'a lakum ta'aman fa'alumu ilaih. Jadi sekalian sahabat yang menggali sandak ini, sekarang ada makanan disiapkan Jabir, ayo kita semua pergi ke sana. Ketakutan Jabir, hanya untuk makanan 3 orang saja. Nah, berapa sahabat dia menggali, Rasulullah mengungkap, ayo ada makanan di wajah, ayo kita pergi semuanya. Maka thumma iltafata ilayya wa qala indi la zawjika wa kullaha. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang dulu ke rumahmu dan bilang, sampaikan sama istrimu, la tunzili kidaraki wala tahbizi ajinaka hatta ajib. Itu makanan yang sudah siapkan, periuknya jangan turunkan dari tengkunya, dari, kalau kita jangan turunkan dari kompornya, dan jangan itu yang mau dibuat roti jangan dulu dibuat, nanti saya datang baruan. Famadaitu ilal baiti, maka saya pulang ke rumah. Wa kada rakibani minal hami wal haya, saya luar biasa sengsaraku dan luar biasa artinya maluku karena makanan sedikit, dan Rasulullah mengumumkan ratusan orang mau datang. Ini bagaimana ini? Mala ya Allah,
rasa maluku, rasa ketakut-takut hanya Allah yang tahu. Karena dia hanya hanya untuk 3 orang. Rasulullah bisa panggil 1 orang, 2 orang, berarti untuk 3 orang. Wa ja'atu aqulum, dan saya mengatakan, ayajiuna ahlul handaki ala saimin sagir. Saya dalam hati mengatakan, bisakah itu semua sahabat yang sekian banyaknya, bisakah makanan juga hanya satu sama 1 liter, satu kilo saja yang gandum. Wasyatin sagir, dan kambingnya kambing kecil. Ratusan orang mau datang. Summa dahaltu ala amrati, kemudian saya masuk kepada istri saya. Wa qultu waihaki, celakalah kamu. Laqad iftadahtu, saya membuat malu nanti kamu. Fa Rasulullah SAW sayatina bi al-handak min. Kenapa? Rasulullah akan datang dengan berapa jumlah seluruh yang ada yang menggali handak itu. Kita malu ini. Bagaimana ini? Makanan sedikit, dan ratusan yang mau datang. Fakalat, maka dia mengatakan, hal sa'alaka, apakah Rasulullah tanya kamu makanan yang kau siapkan? Kultu, maka saya mengatakan, nah, saya sampaikan bawa makanan untuk 3 orang saja. Fakalat, sarri ala nafsika, jangan kau sengsara. Wallahu wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fakasyafna anni gamman syadidan bimakalati, maka mulai pada waktu saya tidak mulai kesengsaraan, ketakutan saya mulai hilang. Wa ma huwa illa qalilun hatta akbar Rasulullah, sampai datang Rasulullah wa maul ansar wal muhajirun, datang orang-orang Ansar dan orang Muhajir, datang semua sekian banyaknya. Faqala lahum, kemudian berkata, udkhulu wala tazdahimu. Jadi sewaktu datang Rasul mengatakan, antri, jangan desak-desakan, antri. Jadi Rasulullah mulai suruh antri. Tsumma kalim berarti, kemudian mengatakan di istrinya Jabir, hati habizatan faltahbizma, coba datangkan, panggilkan siapa yang bisa membuat roti itu. Nah, wa grifi min kidrika, dan suruh masukkan di periuknya. Wala tunziliha, jangan turunkan itu anunya, periuknya. Thumma tafika yaksirul khubza wa jalu alaihi allahma, kemudian mulai Rasulullah membagi-bagi roti, ambil dari periuknya. Yang penting jangan turunkan, Rasulullah jangan turunkan, tetap di atas kompor. Bisa kalau kita tetap di situ, Rasulullah mengambil satu, bagikan orang yang antri, dan bagikan roti, dan bagikan yang potongan-potongan kambing itu. Wa yuqarribuhu ila ashabi, kemudian bagikan kepada sahabatnya. Wa hum yaqulun hatta syabihu jami'an, mereka mulai makan sampai kenyang semuanya, yang ratusan orang. Padahal makanannya ini termasuk mukjizat Rasulullah, yaitu memperbanyak makanan. Jadi Rasul ambil di periuknya 1 orang 1 roti, ambilkan juga daging, sampai ratusan sahabat yang dibagikan tidak habis. Kemudian thumma arda para Jabirun qailan, kemudian Jabir mengatakan, uqsimu billah innahu infaqtu anitami, saya bersumpah kepada Allah bahwa mereka sudah makan semuanya. Wa inna kitrana natafuru mumtadiatan, sedangkan kita punya periuk masih sementara mendidih penuh. Kama hiya, sebagaimana semula, artinya seakan-akan tidak ada kurangnya. Wa inna jinana yuhbazu kama huwa, dan roti kita tidak berkurang kama huwa. Thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan kepada istri saya, kuli, sudah semuanya sahabat yang sekian banyak, makanlah kamu, wahdi, dan kirimkan tetangga-tetangga kamu. Upa akalat wa ja'alat tahdi sahabat dzalika yaum, bahkan yang dimakan, yang dikirimkan, bahkan sepanjang hari itu yang keluarga Jabir mengirimkan suara tetangganya. Jadi Rasulullah SAW dia termasuk mukjizatnya memperbanyak makanan. Mudah-mudahan kita nanti ada yang bisa begitu. Karena ini mukjizat. Tapi tidak mustahil kalau kita ada orang yang bisa sebagai keramat. Jadi inilah Jabir menceritakan kejadian-kejadian ini, yaitu memperbanyak makanan. Kemudian yang pertama tadi, yaitu yang pertama tadi sudah masuk waktu.
Ya. Jadi di sini yang Jabir menyampaikan ada dua kejadian yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu batu yang keras bisa dihancurkan, kemudian yang kedua makanan yang sedikit bisa diperbanyak sehingga ratusan orang bisa memakannya, bahkan bisa menghadiahkan, mengirimkan kepada tetangga-tangganya. Rasul mengatakan di sini, fa'akalat wa ja'alat tahdi sahabat dzalika yawm kulli. Dia makan sendiri, dia sudah menghadiahkan, bahkan sepanjang hari, sama satu hari mengirimkan hadiah kepada tetangganya. Luar biasa ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah sempat saya sampaikan untuk kisahnya Jabir. Insyaallah nanti kita akan sambung bagaimana peristiwa selanjutnya yang disampaikan, diriwayatkan oleh Jabir bin Ahmad, bahwa Jabir termasuk sahabat yang terkenal yang dekat dengan Rasulullah SAW, sampai meriwayatkan hadis 1540 hadis yang merupakan rujukan bagi kita umat Islam yang dalam kehidupan kita di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini ada manfaatnya, bisa kita melihat atau bisa kita mengamalkan hadis-hadis sampai ke Ibnu Jabir. Dengan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira inilah yang saya sampaikan karena sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kama nawil tabi'ul syamsi abna. Allahumma nabi qulubana kama nawil syamsi abna. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana al-Fatiha. Allah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan motivasi maka itu kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia termotivasi dan terdorong untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan mendengar dan nantinya akan menyatakan dirinya masuk Islam. Falaqad kana ala mu'idin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana kullu man fil rakbi yatalahhafu syaukan ila tilkal lahdati allati yas'adu fiha bi liqa'in nabi alaihi salatu wassalam. Jadi rombongan ini dari Yasrib, dari Madinah, mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, menentukan suatu waktu untuk mengadakan pertemuan. Di sini kata falaqad kana ala ahdin ma'a Rasulullah, dia telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Ini yang rombongan ini yatalahhafu syaukan, sangat rindu, yaitu waktu yang sudah disepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan akan berbahagia dengan pertemuan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka merindukan. Wa wada'i yadihi fi yadihi liyubayi'ahu ala sami wa ta'am. Karena perjanjian dengan Rasulullah SAW, nanti dalam perjanjiannya itu akan menyatakan baiat, pengakuannya, dan akan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kata wa wada'i yadihi fi yadihi, akan meletakkan tangannya rombongan ini nanti fi yadihi, di tangan Rasulullah SAW, liyubayi'ahu, untuk membaiat ala sam'i wa ta'at, untuk taat, mendengar dan untuk taat. Orang Arab itu kalau mengatakan ala sam' wa ta'at atau sam'an wa ta'at, itu sudah ada lagi sesudah itu. Artinya siap apa saja yang diperintahkan. Jadi kalau kita omong dengan orang Arab mengatakan sam'an wa ta'at, alas sudah, apa saja kita bilang dia sudah taati. Wa yu'ahidahu ala ta'yid wan nasri, dan sudah berjanji akan ta'yid,
mendukung wan nasi akan menolong Rasulullah SAW. Jadi dia sudah mensepakati menentukan satu waktu untuk menyatakan dirinya, yaitu membaiat Rasulullah SAW dan siap membantu dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil rakbi shaykhun min wujuhil qawmi ardafa wara'ahu gulamahu as-sagira al-wahida wa khallafa fi yasriba tis'a banatin id lam yakum lahu sabiyyun ghairu. Di antara rombongan ini yang menuju ke Mekah, ada di situ yang dituakan, syekhun min wujuhil qawmi, artinya ada di situ yang dituakan, termasuk ya, ini orang ini punya kedudukan di tengah-tengah orang Yasrib. Arda fawara'ahu gulamus sagir, dia mengikutkan anaknya yang masih kecil. Jadi ada di situ yang orang tua yang cukup disegani juga mengikutkan anaknya yang masih kecil untuk ikut rombongan ke Mekah untuk menyatakan dirinya baiat kepada Rasulullah dan akan berjanji akan membantu dan menolong Rasulullah SAW. Ini orang tua ini hanya satu-satunya anak laki-lakinya ini yang kecil ini, tapi dia mau mengikutkan. Wa khallafa fi yasriba tis'a banatin, tapi ini orang ini punya 9 anak perempuan, jadi 10 anaknya, hanya satu laki-laki yang terkecil ini. Izlam yakun lahu sabiyyun gairuhu, hanya ini satu-satunya anak laki-lakinya, yang lainnya perempuan semuanya. Walaqad kana asy-syaykh harisan ashaddal khirsi ala ayyashhada gulamu as-saghir al-bai'ata. Ini orang tua ini atau orang yang pemimpin di kaumnya ini sangat ingin agar supaya anaknya yang kecil ini cepat menyatakan baiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masih kecil. Wa alla yafutahu dzalikal yaumul 'adhim min ayyamillah. Dia sudah mengharapkan supaya jangan terlepas, artinya jangan sampai anak ini tidak ikut dalam hari yang sudah ditentukannya itu untuk mengadakan perjanjian dan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Ingin sekali orang ini agar supaya anaknya yang kecil ini ikut dalam pertemuan yang sudah disepakati itu. Amma dzalika syai'u, adapun orang yang dimaksud itu, orang tua yang disegani itu yang dimaksud, fa Abdullah ibnu Amr al-Hazraji al-Ansari, yaitu Abdullah ibnu Umar al-Hazraji al-Ansari. Jadi termasuk kelompok yang di Madinah itu selalu bertengkar, Hazraj, yang dulu sebelum Islam datang, al-Ansari. Kemudian wa amma gulamu fa huwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Adapun anak yang dimaksud, anak kecil yang dimaksud itu Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jadi Jabir ini yang kita akan lihat sejarahnya. Jadi Jabir bapaknya Abdullah. Jadi Jabir nama bapaknya Abdullah ibn Amr al-Hazraji, yang dari kabilah Hazraji. Kemudian tamat al-Ansari karena dia nanti setelah masuk Islam maka termasuk kelompok al-Ansar. Asyakal imanu fi fuadi Jabir bin Abdullah wa huwa sagirun ghaddun fa'adaba kulla janibin min jawanibihi. Maka cahaya keimanan dia menerangi hatinya Jabir, sementara dia masih kecil, masih anak-anak, belum dewasa. Dia sudah menyatakan dirinya masuk Islam karena ikut dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa massal Islamu qalbahu as-sagira, dan Islam sudah masuk dalam hatinya, menyentuh hatinya anak ini. Kemudian wa tawassakat silatu bir Rasul sallallahu wasallam alaihi mundu umati al-fari, dengan selesai dia mengadakan pertemuan dan menyatakan diri masuk Islam, maka hubungannya dengan Rasulullah menjadi erat. Tawakkasat, artinya menjadi kuat hubungannya dengan Rasulullah SAW mundu umati al-fari, sejak kecil.
Sejak kecil Jabir ibn Abdullah sudah menyatakan dirinya masuk Islam, dan sejak itu hubungannya dengan Rasulullah tambah kuat. Walamma wafada Rasulullah al-Azam sallallahu alaihi wasallam al-Madinati muhajiran. Jadi pertemuannya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tatalmaza as-sabiyyu al-mu'minu ala yaday nabiyil huda war rahmah. Maka anak ini, yaitu Jabir ibn Abdullah, menjadi murid, artinya belajar pada Rasulullah SAW. Fakana min anjabi man akhrajathumul madrasatul Muhammadiyah. Ini anak ini, yaitu Jabir, walaupun dia masih kecil, termasuk yang pintar, anjab, paling pintar, yang dididik di sekolahnya Rasulullah SAW, Al-Madrasatul Muhammadiyah linnasi hifdan li kitabillahi, yang paling cerdas dalam hafalannya terhadap Al-Quran, karena didikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa fikhan, dia paling cerdas masalah fikih, fi dinillahi, dan pemahaman terhadap agama Allah. Wa riwayatan li hadis Rasulullah SAW, dan periwayatan hadis Rasulullah SAW. Jadi 3 keahliannya. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dia cerdas sekali, artinya hafalan Al-Qurannya luar biasa, kemudian pemahamannya pada agama, dan periwayatan hadisnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka an ta'lama anna musnad Jabir bin Abdullah yadhummu baina daffatayhi 1540 hadisan. Cukup kita tahu bahwa ada musnad Ibnu Jabir, jadi ada kumpulan hadisnya, kumpulan hadis yang diriwayatkan Ibnu Jabir, yang isinya itu 1540 hadis. Itu. Jadi inilah, bahkan ini hadisnya merupakan rujukan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini katakan hafizaha at-tilmidhu an-najib, anak yang cerdas ini menghafal itu semua hadis itu. Warawaha lil muslimina an-nabi al-azam, dan dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW untuk seluruh orang umat Islam. Itu yang hadisnya itu 1540 hadis. Wa anna al-Bukhari wa Musliman asbata fi sahihima ma yanufu ala 200 min ahadithi tilka. Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadikan rujukan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim yang merupakan kitab buku hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya, menjadikan kumpulan hadisnya Jabir menjadi rujukan. Wa annahu dhalla masdar isya'in wa hidayatul muslimin, dan bukunya Jabir, buku hadisnya, kumpulan hadisnya itu senantiasa menjadi sumber isya' wa hidayah, sumber cahaya dan hidayat bagi orang muslim sepanjang masa. Sampai sekarang kita banyak mendengar atau membaca hadis-hadis yang diriwayatkan Jabir ibn Abdullah. Falaqad maddallahu fi hayati hatta aushaka yablugha min al-umri kanna min az-zamani. Ini Jabir ibn Abdullah diberikan umur yang panjang, sampai dikatakan walaqad baddallahu fi hayati, Allah memanjangkan hidupnya, hatta ausyaka ayyabluga sampai hampir mendekati umurnya qarnan minazam, 1 abad, dipanjang umurnya. Antara lain pernah saya baca satu catatan seorang ulama yang terkait di kita dari Selatan ini, ada pernah saya baca catatannya itu mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, menamatkan setiap hari, apakah menghafal ataukah dia baca saja, maka insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit. Jadi itu saya lihat dari catatannya itu, kata siapa bisa orang menamatkan Al-Quran setiap hari, apakah dia sama dia menghafal atau membaca, insya-Allah akan bebas dari segala penyakit. Sampai di situ memberikan komentar. Dia mengatakan, sejak saya baca hadis ini saya lakukan.
Sudah 8 tahun saya lakukan itu, sampai itu tidak pernah namanya merasakan penyakit. Jadi saya kira bapak-bapak kalau ada yang mau terhindar, insya Allah mudah-mudahan. Nih, kalau bisa kita baca tamatkan Al-Quran. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah mengatakan, alaikum bisyifa'ain, alaikum bisyifa'ain, Al-Quran wal asal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kita terhindar dari namanya penyakit, mudah-mudahan dengan ini dengan penuh keyakinan, Nabi mengatakan alaikum bisyifa'ain, hendaklah mengambil 2 kesembuhan yang paling ampuh. 2 kalau bisa kita lakukan. Pertama, Al-Quran. Jadi kalau bisa jangan kita satu hari meninggalkan tidak baca Al-Quran. Tidak di sini tidak dikatakan Rasulullah berapa lembar, berapa juz. Yang penting baca Al-Quran. Jangan kita minimal kalau bisa 1 halaman. Jangan kita tinggalkan 1 hari. Karena itu merupakan kesembuhan. Alaikum bisyifa'ain. Ini Rasulullah mengatakan ambil 2 kesembuhan yang ampuh. Al-Quran, Quran. Jadi bapak-bapak, janganlah dalam 1 hari kita tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-asal, madu. Hanya masalahnya kita di sini yang madu semua aja penjual madu mengatakan madu asli. Nah ini yang jadi masalahnya. Yang mana sih yang mana yang anu. Jadi itu saat kesembuhan itu madu. Dan kalau kita bisa ini melakukan, kemudian menghindari, Nabi mengatakan kalau mau sehat betul, Nabi mengatakan nanu qaumul la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'. Suatu ada seorang dokter dikirimkan Rasulullah SAW ke Madinah. Dia tanya Rasulullah suatu mau pulang ke Mesir, kata Rasulullah, saya selama ini 1 tahun di Madinah ini tidak ada orang Madinah yang saya obati, tidak ada yang datang saya mau diperiksa, tidak ada yang ini selama 1 tahun ini tidak ada orang sakit. Tanya Rasul, kenapa ini ya Rasulullah, kenapa begini? Rasul mengatakan nahnu qaumul la na'kulu hatta najua. Kami ini, kita yang umat Islam ini, kaum yang tidak makan sebelum lapar. Bisakah kau ini Pak? Ini saya kira susah ini Pak kalau memang tidak. Nabi mengatakan kalau mau terhindar dari namanya penyakit, la na'kulu hatta najua, kita tidak makan, la nashba, tidak terlalu kenyang. Kalau bisa kita ini mudah-mudahan ya kita usahakan. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini yang Jabir hampir 1 abad umurnya, makanya memberikan banyak menghafal, tentunya menghafal Quran, pemahamannya terhadap agama ini luar biasa. Kemudian periwayatan hadis dari Rasulullah, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian lam yashhad Jabir bin Abdullah Badaran wala Uhudan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana sagiran min jihah wa li'anna ba'u kana ya'muru bil baqa'i ma khawati at-tis min jihatin ukhra. Dzalika li'annahu lam yakum lahu ahadun min siwahu yaqumu ala amrihinna. Jadi Jabir ini sebenarnya sudah menyatakan Islam tapi tidak ikut berperan pada perang Badar dan tidak ikut berperan pada Uhud. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih anak-anak, barangkali belum dewasa atau belum begitu yakin orang tuanya untuk ikut berperang. Jadi pada waktu Rasulullah memimpin perang Badar dan perang Uhud, Jabir belum ikut. Alasannya yaitu masih kecil, karena sagiran min jiyah, dia masih kecil. Kemudian yang kedua, wali anna abahu kana ya'muru bil baqa'i ma khawati atis. Kemudian bapaknya itu Abdullah, bapaknya Jabir menginginkan, jangan kau dulu ikut perang, nanti saya ikut. Kenapa? Karena kau punya 9
saudara perempuan, siapa yang ini? Siapa yang jaga, siapa membantu ini? Jadi awal jaga saja ini saudara kakak-kakakmu yang 9 ini. Nanti saya pergi perang. Dzalika li'annahu lam yakun lahu ahadun siwakan. Tidak punya anak ini Abdullah, tidak punya anak laki-laki kecuali Jabir. Jadi dia minta supaya dialah artinya bertanggung jawab pada saudara-saudaranya yang 9 ini. Jadi dia mengatakan, tidak usah kau dulu ikut perang. Kau masih kecil dan kakak-kakak belum ada yang temani. Kemudian haddatsa Jabir qala, lamma kanatil lailatul lati sabakat Uhud da'ani abi. Jadi menceritakan Jabir menceritakan pada waktu besoknya mau pergi perang di Uhud, dia bilang, bapakku panggil saya karena ada melihat mimpinya pada malam itu. Jadi dia mengatakan, da'ani abi, bapak panggil saya suatu mau perang besoknya itu. Wakal mengatakan, inni la arani illa maqtulan ma'awwali ma yuqtal min ashab Rasulullah SAW, wa inni wallahi ma ada'u ahadan azza alayya min kabad Rasulullah SAW. Jadi ini Abdullah, bapaknya Jabir, suatu mau berperang besoknya, Abdullah panggil Jabir, mengatakan, anak, saya sudah melihat, saya tidak melihat yaitu orang yang pertama terbunuh dalam perang kecuali saya. Jadi sudah melihat, menyampaikan anaknya, inni la arani illa maqtulan, saya tidak melihat kecuali saya akan terbunuh dalam perang itu. Ma'awwali man yuqtal, saya yang pertama akan terbunuh di perang dari sahabat Rasulullah SAW. Wa inni wallahi ma ada ahadan azza alayya min kabad. Dan demi Allah, saya tidak melihat sesuatu yang paling mulia bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi wa inna alayya dainan faqdi daini. Jadi dia pesan mengatakan, sebab tahu saya betul-betul saya terbunuh dalam perang Uhud. Hari itu utangku. Wa inni alayya dainan, saya punya utang. Faqdi daini, kamu bayar nanti, selesaikan semua itu utangku. Warham ahwatika, dan sayangi itu kakak-kakakmu yang perempuan. Wastausi bihinna khairan, dan selalu nasihati dia kebaikan, selalu berikan nasihat. Walamma asbahna kana abi awwala katirin qutila fi Uhud. Jadi paginya itu setelah terjadi perang Uhud, dia mengatakan, sahabat, bapakku yang pertama terbunuh dalam perang itu. Falamma dafantuhu ataitu Nabi SAW. Kemudian Jabir bercerita. Jadi dia singkat ceritanya mengatakan, setelah kami kuburkan bapak saya datangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna bi taraka dainan alaihi. Dia menyampaikan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bapakku dia meninggalkan utang. Walaysa indi ma fihi fi, saya tidak ada bapakku yang bisa membayarkan utangnya saya punya bapak. Illa ma yukhriju thamaru nakhilihi, kecuali dari yaitu hanya ada punya kebun kurma, hanya itu saja. Walau amattu ila wafa'i dainihi min dzalika samma lama addaitu fi sinina. Itu maka kalau saya ambil dari itu buah kurma itu, maka saya ini tak bisa menutupi semua kebutuhannya saya punya kakak-kakak ini. Dia melaporkan kepada Rasulullah. Wala mala li akhawati unfiqu alaihinna min ghair hada. Dan saya tidak punya harta untuk membelanja itu saudara kecuali itu saja. Bagaimana Rasulullah? Saya mau bayarkan utangnya bapakku, saya tidak punya apa-apa. Hanya ada satu kebun kurma. Kalau itu saya ambil itu, maka saudaraku ini akan menderita. Tidak ada sumber makanan kecuali itu saja. Wala ma'alihwati ufiqu alaihinna min ghair hadam. Faqama Rasulullah SAW wa mada ma'ila baydara tamrina wa qala li uda'u ma gurama wa abika fada'autuhum. Jadi Rasulullah SAW pada waktu disampaikan oleh Jabir mengatakan, ayo kita pergi ke tempat pengumpulan zakat kurma. Setelah sama-sama, maka Rasul mengatakan, coba bilang sama mereka bahwa saya punya utang bapak. Jadi udah ukurama abika pada autum.
coba sampaikan itu yang mengumpulkan zakat kurma dan sampaikan. Akhirnya Jabir menyampaikan, fama zala yaqilu lahum min hatta addallahu an-nabi dainahum. Akhirnya yang petugas pengumpulan zakat kurma ini dia membayarkan hutangnya bapaknya Jabir yang tewas ini. Thumma inni naradtu ila al-baydar fawajadtu kama huwa. Ini keajaiban yang dilihat Jabir mengatakan seluruh hutangnya bapakku dibayarkan oleh ini petugas-petugas yang mengumpulkan zakat kurma, dia bayarkan semuanya, tapi saya lihat itu kurma tidak berkurang, tetap sama banyaknya itu. Nanti lagi ada nanti kisahnya yang disaksikan atau disampaikan oleh Jabir. Ini dia mengatakan dia ambil dari kumpulan zakat ini, dari zakat kurma dibayarkan hutangnya saya punya bapak, tapi saya tidak berkurang. Jadi memang ada mana kasar ma'lum min sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena zakat, memberikan sedekah. Kalau kita yakin Pak ini insyaallah. Tapi kadang-kadang kita lebih duluan keraguan kita daripada keyakinan kita. Saya kira tidak ada di Makassar ini bangkrut atau menjadi bising karena sedekah. Jadi ini Jabir menyaksikan bahwa ini sama hutangnya semuanya bapak dibayarkan semuanya, tapi saya lihat itu tidak berkurang. Thumma inni nadartu ilal baydar fawajadtu kama huwa. Saya melihat kepada tempat pengumpulan zakat kurma itu, saya melihat tidak berkurang. Karena lam tangkus minhu tamratun, seakan-akan tidak berkurang satu biji kurma. Jadi melihat di situ Rasulullah berkat dari Rasulullah SAW. Wa mundu tuwfiya walidu Jabir lam tafuttu ghazwatun wahidatun ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala bapaknya meninggal, maka Jabir sudah mulai dewasa, sudah mulai kuat, maka selalu mengikut peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kadakana fi kulli ghazwatin hadathin turwa tufad. Dia setiap peristiwa peperangan yang terjadi pimpin Rasulullah, maka Jabir selalu ikut. Sekarang fal natruk lahu al-kalama liyarwi lana ihda khawadithi ma Rasulullah. Ini ada peristiwa yang akan disampaikan sama kita. Jabir menyaksikan suatu kejadian pada masa Rasulullah SAW, yaitu ada sesuatu kejadian. Kala Jabir, kunna yawmal handak nahfiru. Jadi dia menceritakan suatu terjadi perang Handak. Kan perang Handak di Madinah itu dia terjadi, Nabi merintahkan gali parit di luar kota Madinah. Handak nahfiru, kita menggali. Fa'aradat lana sakhratun syadidatun ajazna am tahtimiha. Dia mengatakan sesuatu kita gali itu parit, ada batu yang keras, tidak ada yang mampu memecahkan. Semua sahabat yang ada di situ menggali, tidak ada yang mampu memecahkan. Sudah diusahakan, segala usaha diusahakan, tidak ada yang bisa memecahkan. Mengatakan ajazna an tahtima, kami semuanya tidak mampu memecahkan. Fajinna ila Rasulullah SAW, maka kita datang kepada Rasulullah SAW melaporkan, wah kita ini dalam penggalian Handak ini kita menemui kesulitan. Kenapa? Ada suatu batu, tidak ada yang mampu memecahkan. Sudah berusaha, kita sudah segala usaha kita usahakan. Wa kunna ya Nabi Allah laqad waqafat fi sabilina sahratun salda. Dia melaporkan walam tafal ma'awinuna fiha syai'an. Ketemu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kita mengalami kesulitan, ada batu yang keras. Seluruh alat-alat kita yang dipakai menggali tidak ada yang mampu memecahkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, da'una fa inni nazil anam. Kalau begitu ayo kita pergi, nanti saya turun. Ya Rasulullah pergi ke galian itu, Handak itu, kemudian mengatakan fa inni nazil, saya akan turun, naik semua. Thumma qama wa kana batu ma'suman bihajarin min shiddatil ju'. Dzalika li'annana kunna amdayna ayyaman thalathata lam nadhuq bihilala ta'aman.
Fa'adhan Nabi SAW al-mi'wala wa daraba as-sahrata faqadat kathiban mahila. Jadi suatu Rasul mengatakan, tinggalkan, saya akan turun. Kemudian Rasulullah turun dan perutnya Rasulullah diganjal dengan batu. Ceritanya kan Rasulullah karena pada waktu penggalian handak itu sudah beberapa hari tidak makan, dan maka Rasulullah mengganjal perutnya batu. Dia mengatakan wa kana batu ma'suban bihajarin min syiddati. Perutnya Rasulullah diganjal dengan batu karena lapar sekali. Dzalika lianna kunna amdaina ayyaman salasatan, karena kita sudah 3 hari menggali, lam nadzuk hilalat, kita belum pernah makan. Penderitaan dulu para sahabat itu. Kita sekarang banyak makan yang kita tidak bisa habiskan makanannya itu. Itu barangkali kita kalau ada peperangan kita terlalu takut karena terlalu kenyang. Takut mati. Fa'adzan Nabi SAW Rasulullah ambil mana alatnya? Al-mi'wal itu yang sama dengan pancung itu, yang apa namanya? Rasul mengambil wa daraba as-sakhrata, kemudian pukul itu yang batu keras itu, faqadat kathiban mahil, maka batunya terpecah-pecah menjadi pasir. Jadi ini sama ceritanya Kaji Junaid Sulaiman di Bone. Suatu dibangun masjid raya Bone itu, kan masjid raya Bone itu di daerah yang tinggi-tinggi, namanya Bone-Bone yang tinggi. Itu masyarakat itu membangun masjid ini, dia mau cari sumber air, gali sumur. Itu yang menggali sumur itu sudah dalam, belum ada airnya, belum ada air muncul. Akhirnya ini panitia yang menggali itu sumur melaporkan kepada Guru Haji Junaid Sulaiman, mengatakan ini sudah capek kita, ini sudah dalam, ini belum ada airnya. Terus Guru Haji Junaid Sulaiman dia bilang, dari mana kau? Ya no. Begitu turun Guru Haji Junaid Sulaiman, satu kali linggisnya tanpa bunyi memancar air, sampai sekarang airnya tidak berhenti. Jadi itu suatu keramat, satu keramat yang diberikan kemuliaan kepada orang-orang saleh. Jadi begini Rasulullah SAW, satu sahabat mengeluh, kami tidak bisa memecahkan, ada batu yang menghalangi kita. Rasulullah katakan, ayolah nanti saya pergi, next mana, nanti saya turun. Begitu Rasulullah ambil yaitu alat yang menggat, begitu satu kali pukul, hancur itu yang indah dari kata saya ala ma'asab Rasulullah minal jub. Oleh sebabnya itu mulai pada waktu itu karena melihat Rasulullah mengganjal perutnya karena terlalu lapar, fattajahtu ilaihi, maka saya ini Jabir mengatakan saya pergi mendekati Rasulullah SAW. Wa qultu, saya mengatakan, atazanu li ya Rasulullah bil mudhi ila baiti. Rasulullah, bolehkah mengizinkan saya pulang ke rumah? Karena melihat kasihan Rasulullah terlalu lapar, akhirnya dia mau kasih buatkan makanan Rasulullah. Akhirnya dia mendekati sebisi, Rasulullah, bolehkah izinkan saya ke rumah dulu sebentar? Ya. Faqala, maka Rasulullah kata, imdi, silakan. Falamma balagtul baita qultu limrati. Jabir ini suatu dia pulang, dia bilang sama istrinya, laqad ra'aitu bi Rasulullah min maratil ju', saya melihat Rasulullah artinya terlalu lapar sampai mengganjal perutnya batu. Malah yasduru alaihi ahadun minal, yang kalau orang lain tak bisa ditahan laparnya, begitu lapar sekali. Fal indaka min syai', apakah ada makanan sedikit? Begitu Jayum bilang sama istrinya. Kala istri mengatakan, indi qalilun minasy-sya'iri, ada sedikit gandum, terigu. Wasyatun sagira, ada kambing kecil. Jadi ada kambing kecil. Fakumtu ila syati fadhabahtuha, maka Jabir dia langsung ditangkap yang kambing yang kecil itu, di fadhabahtuha, saya potong, wa qatatuha, kemudian saya potong-potong itu, waja'altuha fi, kemudian saya masak, suruh istri saya masak, wa khattuha syair, kemudian saya ambil itu yang terigunya itu, fatahantu, kemudian yang membuat apa namanya, ajin, membuat seperti yang membuat roti. Wadafatu ila amri, kemudian kasih sisa sesuai dia kerjakan, melanjutkan. Fa ajantu falamma waitu annalam kad
kada yang 7. Jadi setelah dia istrinya memasak, sudah mau masak, sudah mulai ada tanda mau masak, wa anna laikad lana wa ausaka ayahtamira, dan itu yang roti seperti sudah mau masak. Madaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu, saya pulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu, dan dia bisik mengatakan, tuaimun sana'nahu laka ya sana'nahu laka ya Nabi Allah, fakum anta wa rajulun aw rajulani. Ya Rasulullah, ada makanan kecil, ada makanan sedikit di rumah untuk Rasulullah SAW. Bisa ke rumah dan bisa disertai satu orang atau 2 orang, dibisi dia. Kemudian apakala Rasulullah katakan, kamu buang, bagaimana itu makanan, banyak atau sedikit? Maka dia mengatakan sedikit. Falamma aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam bikidari ta'ami, tak sudah disampaikan itu bahwa ukuran makanan sedikit, qala mata ya ahlal handak inna Jabiran qad sana'a lakum ta'aman fa'alumu ilaih. Sekalian sahabat yang menggali sandak ini, sekarang ada makanan disiapkan Jabir, ayo kita semua pergi ke sana. Ketakutan Jabir, hanya untuk makanan 3 orang saja. Nah, berapa sahabat dia menggali, Rasulullah mengungkap, ayo ada makanan di wajah, ayo kita pergi semuanya. Maka thumma iltafata ilayya wa qala indi la zawjika wa kullaha. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang dulu ke rumahmu dan bilang, sampaikan sama istrimu, la tunzili kidaraki wala takhzib wala tabizi ajinaka hatta ajib. Itu makanan yang sudah siapkan, periuknya jangan turunkan dari tengkunya, dari kalau kita jangan turunkan dari kompornya, dan jangan itu yang mau dibuat roti jangan dulu dibuat, nanti saya datang baruan. Famadaitu ilal baiti, maka saya pulang ke rumah. Wa kada rakibani minal hami wal haya, saya luar biasa sengsaraku dan luar biasa artinya maluku karena makanan sedikit, dan Rasulullah mengumumkan ratusan orang mau datang. Ini bagaimana ini? Malah ya Allah, rasa maluku, rasa ketakutan hanya Allah yang tahu. Karena dia hanya, Nabi mengatakan hanya untuk 3 orang. Rasulullah bisa panggil 1 orang, 2 orang, berarti untuk 3 orang. Waja'atu aqulum, dan saya mengatakan, ayaji'una ahlul handaki ala saimin sagir. Saya dalam hati mengatakan, bisakah itu semua sahabat yang sekian banyaknya, bisakah makanan juga hanya satu sama 1 liter, satu kilo saja yang gandum. Wasyatin sagir, dan kambingnya kambing kecil. Ratusan orang mau datang. Summa dahaltu ala amrati, kemudian saya masuk kepada istri saya, wa qultu waihaki, celakalah kamu, laqad iftadahtu, saya membuat malu nanti kamu. Fa Rasulullah SAW sayatina bil handak min. Kenapa? Rasulullah akan datang dengan berapa jumlah seluruh yang ada yang menggali handak itu. Kita malu ini, bagaimana ini makanan sedikit dan ratusan yang mau datang. Fakalat, maka dia mengatakan, hal sa'alaka, apakah Rasulullah tanya kamu makanan yang kau siapkan? Kultu, maka saya mengatakan, nah, saya sampaikan bawa makanan untuk 3 orang saja. Fakalat sarri ala nafsika, jangan kau sengsara. Wallahu wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fakasyafta anni gamman syadidan bimakalati, maka mulai pada waktu saya tidak mulai kesengsaraan, ketakutan saya mulai hilang. Wa ma huwa illa qalilun hatta akbar Rasulullah, sampai datang Rasulullah wa maul ansar wal muhajirun, datang orang-orang Ansar dan orang Muhajir, datang semua sekian banyaknya. Faqala lahum, kemudian berkata, udkhulu wa la tazdahimu. Jadi sewaktu datang Rasulullah mengatakan, antri, jangan desak-desakan, antri. Jadi Rasulullah mulai suruh antri. Tsumma kalim berarti, kemudian mengatakan di istrinya Jabir, hati habizatan faltahbizman, coba datangkan, panggilkan siapa yang bisa membuat roti itu. Nah, wa grifi min kidrika, dan suruh masukkan di periuknya. Wala tunziliha, jangan turunkan itu anunya, periuknya. Thumma tafika yaksirul khubza wajalu alaihi allahma, kemudian mulai Rasulullah membagi-bagi roti
ambil dari periuknya. Yang penting jangan turunkan. Rasulullah jangan turunkan, tetap di atas kompor. Misalnya kalau kita kompor, tetap di situ. Rasulullah mengambil satu, bagikan orang yang antri, dan bagikan roti, dan bagikan yang potongan-potongan kambing itu. Wa yuqarribuhu ila ashabi, kemudian bagikan pada sahabatnya. Wa hum yaqulun hatta syabihu jami'an, mereka mulai makan sampai kenyang semuanya, yang ratusan orang. Padahal makanannya ini termasuk mukjizat Rasulullah, yaitu memperbanyak makanan. Jadi Rasul ambil di periuknya satu orang satu roti, ambilkan juga daging, sampai ratusan sahabat yang dibagikan tidak habis. Kemudian thumma ardafara Jabir qailan, kemudian Jabir mengatakan, uqsimu billah innahu infaddu anit ta'ami, saya bersumpah kepada Allah bahwa mereka sudah makan semuanya. Wa inna kitrana natafuru mumtadiatan, sedangkan kita punya periuk masih sementara mendidih penuh. Jadi, kama hiya, sebagaimana semula, artinya seakan-akan tidak ada kurangnya. Wa inna jinana yuhbazu kama huwa, dan roti kita tidak berkurang kama huwa. Thumma Rasulullah sallallahu qala limrati, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan kepada istri saya, kuli, sudah semuanya sahabat dan sekian banyak, makanlah kamu, wahdi, dan kirimkan tetangga-tetangga kamu. Upa akalat wa ja'alat tahdi sahabat dzalika yaum, bahkan yang dimakan, yang dikirimkan bahkan sepanjang hari itu, yang keluarga Jabir mengirimkan suara tetangganya. Jadi Rasulullah SAW dia termasuk mukjizatnya memperbanyak makanan. Mudah-mudahan kita nanti ada yang bisa begitu. Karena ini mukjizat. Tapi tidak mustahil kalau kita ada orang yang bisa sebagai keramat. Jadi inilah Jabir menceritakan kejadian-kejadian ini, yaitu memperbanyak makanan. Kemudian yang pertama tadi, yaitu yang pertama tadi sudah masuk waktu. Ya. Jadi di sini yang Jabir menyampaikan ada dua kejadian yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu batu yang keras bisa dihancurkan. Kemudian yang kedua, makanan yang sedikit bisa diperbanyak sehingga ratusan orang bisa memakannya, bahkan bisa menghadiahkan, mengirimkan kepada tetangga-tangganya. Rasul mengatakan di sini, fa'akalat wa ja'alat tasdi sahabat dzalika yawm kulli, dia makan sendiri, dia sudah menghadiahkan, bahkan sepanjang hari, sama satu hari mengirimkan hadiah kepada tetangganya. Luar biasa ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah sempat saya sampaikan untuk kisahnya Jabir. Insyaallah nanti kita akan sambung bagaimana peristiwa selanjutnya yang disampaikan, diriwayatkan oleh Jabir bin Ahmad, bahwa Jabir termasuk sahabat yang terkenal yang dekat dengan Rasulullah SAW, sampai meriwayatkan hadis 1540 hadis yang merupakan rujukan bagi kita umat Islam yang dalam kehidupan kita di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini ada manfaatnya, bisa kita melihat atau bisa kita mengamalkan hadis-hadis sampai ke Ibnu Jabir. Dengan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira inilah yang saya sampaikan karena sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kama nabila tabilul syamsi abna. Allahumma nabi qulubana kama tabilul syamsi abna. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Fatihah. Allah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menuju ke Mekah, memberikan motivasi ke Mekah, yaitu kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia
termotivasi dan terdorong untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan mendengar dan nantinya akan menyatakan dirinya masuk Islam. Falaqad kana ala mu'idin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana kullu man fil rakbi yatalahhafu syaukan ila tilkal lahdati allati yas'adu fiha bi liqa'in nabi alaihi salatu wassalam. Jadi rombongan ini dari Yathrib, dari Madinah, mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, menentukan suatu waktu untuk mengadakan pertemuan. Di sini kata falaqad kana ala ahdin ma'a Rasulullah SAW, dia telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Ini yang rombongan ini yatalahhafu syaukan, sangat rindu, yaitu waktu yang sudah disepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan akan berbahagia dengan pertemuan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka merindukan. Wa wada'i yadihi fi yadihi liyubayi'ahu ala as-sami wa ta'am. Karena perjanjian dengan Rasulullah SAW, nanti dalam perjanjiannya itu akan menyatakan baiat, pengakuannya, dan akan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kata wa wada'i yadihi fi yadi, akan meletakkan tangannya rombongan ini nanti fi yadihi, di tangan Rasulullah SAW, liyubaiyah, untuk membaiat ala sam'i wa ta'a, untuk taat, mendengar dan untuk taat. Orang Arab itu kalau mengatakan ala sam' wa ta'a atau sam'an wa ta'a, itu sudah ada lagi sesudah itu. Artinya siap apa saja yang diperintahkan. Jadi kalau kita omong dengan orang Arab, mengatakan sam'an wa ta'a, alas, sudah apa saja kita bilang dia sudah taati. Wa yu'ahidahu ala ta'yid wan nasri, dan sudah berjanji akan ta'yid, mendukung, wan nasri, akan menolong Rasulullah SAW. Jadi dia sudah mensepakati menentukan satu waktu untuk menyatakan dirinya, yaitu membaiat kepada Rasulullah SAW, dan siap membantu dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil rakbi shaykhun min wujuhil qaumi ardafa wara'ahu gulamahu as-sagira al-wahida wa khallafa fi Yathriba 9 banatin id lam yakum lahu sabiyyun ghairu. Di antara rombongan ini yang menuju ke Mekah, ada di situ yang dituakan, shaykhun min wujuhil qaumi, artinya ada di situ yang dituakan, termasuk ya, ini orang ini punya kedudukan di tengah-tengah orang Yathrib. Arda fawara'ahu gulamus sagir, dia mengikutkan anaknya yang masih kecil. Jadi ada di situ yang orang tua yang cukup disegani juga mengikutkan anaknya yang masih kecil untuk ikut rombongan ke Mekah, untuk menyatakan dirinya baiat kepada Rasulullah dan akan berjanji akan membantu dan menolong Rasulullah SAW. Ini orang ini, orang tua ini hanya satu-satunya anak laki-lakinya ini yang kecil ini, tapi dia mau mengikutkan. Wa khallafa fi Yathriba 9 banatin, tapi ini orang ini punya 9 anak perempuan, jadi 10 anaknya, hanya satu laki-laki yang terkecil ini. Izlam yakun lahu sabiyyun gairuhu, hanya ini satu-satunya anak laki-lakinya, yang lainnya perempuan semuanya. Walaqad kana asy-syaykhu kharisan ashaddal khirsi ala ayyashhada gulamu as-saghir al-bai'ata. Ini orang tua ini atau orang yang pemimpin di kaumnya ini sangat ingin agar supaya anaknya yang kecil ini cepat menyatakan baiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun masih kecil. Wa alla yafutahu dzalikal yaumul 'adhim min ayyamillah,
dia sudah mengharapkan supaya jangan terlepas, artinya jangan sampai anak ini tidak ikut dalam hari yang sudah ditentukannya itu untuk mengadakan perjanjian dan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Ingin sekali orang ini agar supaya anaknya yang kecil ini ikut dalam pertemuan yang sudah disepakati itu. Amma dzalika syai'u, adapun orang yang dimaksud itu, orang tua yang disegani itu yang dimaksud, fa Abdullah ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, yaitu Abdullah ibn Umar al-Khazraji al-Ansari. Jadi termasuk kelompok yang di Madinah itu selalu bertengkar, Khazraj. Yang dulu sebelum Islam datang, al-Ansari. Kemudian wa amma gulamu fa Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Adapun anak yang dimaksud, anak kecil yang dimaksud itu Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jadi Jabir ini yang kita akan lihat sejarahnya. Jadi Jabir bapaknya Abdullah. Jadi Jabir nama bapaknya Abdullah ibn Amr al-Khazraji yang dari kabilah Khazraji. Kemudian tamat al-Ansari karena dia nanti setelah masuk Islam maka termasuk kelompok al-Ansar. Asyakal imanu fi fuadi Jabir bin Abdullah wa huwa sagirun ghaddun fa'adaba kulla janibin min jawanibihi. Maka cahaya keimanan dia menerangi hatinya Jabir, sementara dia masih kecil, masih anak-anak, belum dewasa. Dia sudah masuk menyatakan dirinya masuk Islam karena ikut dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa massal Islamu qalbahu as-sagira, dan Islam sudah masuk dalam hatinya, menyentuh hatinya anak ini. Kemudian wa tawassakat silatuhu bir Rasul sallallahu alaihi mundzul umati al-fari, dengan selesai dia mengadakan pertemuan dan menyatakan diri masuk Islam, maka hubungannya dengan Rasulullah menjadi erat, tawakkasat, artinya menjadi kuat hubungannya dengan Rasulullah SAW mundzul umati al-fari, sejak kecil. Sejak kecil Jabir ibn Abdullah sudah menyatakan dirinya masuk Islam, dan sejak itu hubungannya dengan Rasulullah tambah kuat. Walamma wafada Rasul al-Azam sallallahu alaihi wasallam al-Madinati muhajiran. Jadi pertemuannya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tatalmaza as-sabiyyu al-mu'minu ala yaday nabiyil huda war rahmah. Maka anak ini yaitu Jabir ibn Abdullah menjadi murid, artinya belajar pada Rasulullah SAW. Fakana min anjabi man akhrajathumul madrasatul Muhammadiyah. Ini anak ini yaitu Jabir, walaupun dia masih kecil, termasuk yang pintar, anjab, paling pintar, yang dididik di sekolahnya Rasulullah SAW, al-madrasatul Muhammadiyah linnasi hifdan li kitabillahi, yang paling cerdas dalam hafalannya terhadap Al-Quran karena didikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa fikhan, dia paling cerdas masalah fikih, fi dinillahi, dan pemahaman terhadap agama Allah. Wa riwayatan li hadis Rasulullah SAW, dan periwayatan hadis Rasulullah SAW. Jadi 3 keahliannya. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dia cerdas sekali, artinya hafalan Al-Qurannya luar biasa, kemudian pemahamannya pada agama, dan periwayatan hadisnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka an ta'lama anna musnad Jabir bin Abdullah yadhummu baina daffatayhi 1540 hadisan. Cukup kita tahu bahwa ada musnad Ibnu Jabir, jadi ada kumpulan hadisnya, kumpulan hadis yang diriwayatkan Ibnu Jabir, yang isinya itu 1540 hadis. Itu. Jadi inilah, bahkan ini hadisnya merupakan rujukan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini katakan hafizaha at-tilmidhu an-najib, anak yang cerdas ini menghafal itu semua hadis itu. Warawaha lil muslimina an-nabi al-azam, dan dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW untuk seluruh orang umat Islam.
Itu yang hadisnya itu 1540 hadis. Wa anna al-Bukhari wa Musliman asbata fi sahihima ma yanufu ala 200 min ahadithi tilka. Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadikan rujukan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim yang merupakan kitab buku hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya, menjadikan kumpulan hadisnya Jabir menjadi rujukan. Wa annahu dhalla masdar isya'in wa hidayatil muslimin. Dan bukunya Jabir, buku hadisnya, kumpulan hadisnya itu senantiasa menjadi sumber isya' wa hidayah, sumber cahaya dan hidayat bagi orang muslim sepanjang masa. Sampai sekarang kita banyak mendengar atau membaca hadis-hadis yang diriwayatkan Jabir ibn Abdullah. Falaqad maddallahu fi hayati hatta aushaka ay yablugha min al-umri kanna min az-zamani. Ini Jabir ibn Abdullah diberikan umur yang panjang. Sampai dikatakan falaqad maddallahu fi hayati, Allah memanjangkan hidupnya, hatta aushaka ay yablugha min, sampai hampir mendekati umurnya karena minazam, 1 abad dipanjang umurnya. Antara lain pernah saya baca satu catatan seorang ulama yang terkait di kita dari Selatan ini. Ada pernah saya baca catatannya itu mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, menamatkan setiap hari, apakah menghafal ataukah dia baca saja, maka insya Allah akan tidak terlalu kenyang. Kalau bisa kita ini, mudah-mudahan ya kita usahakan. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini yang Jabir hampir 1 abad umurnya, makanya memberikan banyak menghafal, tentunya menghafal Quran. Pemahamannya terhadap agama ini luar biasa. Kemudian periwayatan hadis dari Rasulullah, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian lam yashhad Jabir bin Abdullah Badaran wala Uhudan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana sagiran min jihah wa li'anna ba'u kana ya'muruhu bil baqa'i ma khawati at-tis min jihatin ukhra. Dzalika li'annahu lam yakun lahu ahadun min siwahu yaqumu ala amrihinna. Jadi Jabir ini sebenarnya sudah menyatakan Islam, tapi tidak ikut berperan pada perang Badar dan tidak ikut berperan pada Uhud. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih anak-anak, barangkali belum dewasa atau belum begitu yakin orang tuanya untuk ikut berperang. Jadi pada waktu Rasulullah memimpin perang Badar dan perang Uhud, Jabir belum ikut. Alasannya yaitu masih kecil, karena sagiran min jihah, dia masih kecil. Kemudian yang kedua, wa li'anna abahu kana ya'muru bil baqa'i ma khawati atis. Kemudian bapaknya itu Abdullah, bapaknya Jabir, menginginkan jangan kau dulu ikut perang, nanti saya ikut. Kenapa? Karena kau punya 9 saudara perempuan, siapa yang ini, siapa yang jaga, siapa membantu ini. Jadi harus kau jaga saja ini saudara kakak-kakakmu yang 9 ini. Nanti saya pergi perang. Dzalika li'annahu lam yakun lahu ahadun siwakan. Tidak punya anak ini Abdullah, tidak punya anak laki-laki kecuali Jabir. Jadi dia minta supaya dia artinya bertanggung jawab pada saudara-saudaranya yang 9 ini. Jadi dia mengatakan, tidak usah kau dulu ikut perang, kamu masih kecil dan kakak-kakak belum ada yang temani. Kemudian haddatsa Jabir qala lamma kanatil lailatul lati sabakat Uhud da'ani abi. Jadi menceritakan Jabir menceritakan pada waktu besoknya mau pergi perang di Uhud, dia bilang, bapakku panggil saya karena ada melihat mimpinya pada malam itu. Jadi dia mengatakan, da'ani abi, bapak panggil saya. Suatu mau perang besoknya itu,
Wa kana kata inni la arani illa maqtulan ma'awwali ma yuqtal min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni wallahi ma ada'u ahadan azza alayya min kabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abdullah, bapaknya Jabir. Suatu mau berperang besoknya, Abdullah panggil Jabir. Kata anak, saya sudah melihat, saya tidak melihat yaitu orang yang pertama terbunuh dalam perang kecuali saya. Jadi sudah melihat. Nyampaikan anaknya, inilah arani illa maktulan, saya tidak melihat kecuali saya akan terbunuh dalam perang itu. Ma'awwali man yuqtal, saya yang pertama akan terbunuh dari sahabat Rasulullah SAW. Wa inni wallahi ma ada ahadan azza alayya min kabad, dan demi Allah saya tidak melihat sesuatu yang paling mulia bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi wa inna alayya dainan faqdi daini. Jadi dia pesan mengatakan sebab tahu saya betul-betul saya terbunuh dalam perang Uhud. Hari itu utangku. Wa inni alayya dainan, saya punya utang. Faqdi daini, kamu bayar nanti, selesaikan semua itu utangku. Warham ahwatika, dan sayangi itu kakak-kakakmu yang perempuan. Wastausi bihinna khairan, dan selalu nasihati dia kebaikan, selalu berikan nasihat. Falamma asbahna kana abi awwala katirin kutiya fi Uhud. Jadi paginya itu setelah terjadi perang Uhud, dia mengatakan Sabit, bapakku yang pertama terbunuh dalam perang itu. Falamma dafantuhu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bercerita. Jadi dia singkat ceritanya mengatakan, setelah kami kuburkan bapak saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna bi taraka dainan alaihi. Dia menyampaikan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapakku dia meninggalkan utang. Walaysa indi ma fihi fi, saya tidak ada bapakku yang bisa membayarkan utangnya saya punya bapak. Illa ma yukhriju thamaru nakhilihi, kecuali dari yaitu hanya ada punya kebun kurma, hanya itu saja. Walau amattu ila wafa'i dainihi min dzalika sama lama addaitu fi sinina. Itu maka kalau saya ambil dari itu buah kurma itu, maka saya ini tak bisa menutupi semua kebutuhannya saya punya kakak-kakak ini. Dia melaporkan kepada Rasulullah. Wala mala li akhawati unfiqu alaihinna min ghair hada, dan saya tidak punya harta untuk membelanja itu saudara kecuali itu saja. Bagaimana Rasulullah? Saya mau bayarkan utangnya bapakku, saya tidak punya apa-apa. Hanya ada satu kebun kurma. Kalau itu saya ambil itu, maka saudaraku ini akan menderita. Tidak ada sumber makanan kecuali itu saja. Wala ma lihwati ufiqu alaihinna min ghairi hadzam. Faqama Rasulullah SAW wa mada ma'ila baydara tamrina wa qala li uda'u ma gurama wa abika fada'autuhum. Jadi Rasulullah SAW pada waktu disampaikan oleh Jabir mengatakan, ayo kita pergi ke tempat pengumpulan zakat kurma. Setelah sama-sama, maka Rasul mengatakan, coba bilang sama mereka bahwa saya punya utang bapak. Jadi udah ukurama abika pada autum, coba sampaikan itu yang mengumpulkan zakat kurma, dan sampaikan. Akhirnya dia menyampaikan, fama zala yaqilu lahum min hatta addallahu an-nabi dainahum. Akhirnya yang petugas pengumpulan zakat kurma ini, dia membayarkan utangnya bapaknya Jabir yang tewas ini. Thumma inni naradtu ila al-baydar fawajadtu kama huwa. Ini keajaiban yang dilihat Jabir mengatakan, seluruh utangnya bapakku dibayarkan oleh ini petugas-petugas yang mengumpulkan zakat kurma, dia bayarkan semuanya, tapi saya lihat itu kurma tidak berkurang, tetap sama banyaknya itu. Nanti lagi ada nanti kisahnya yang disaksikan atau disampaikan oleh Jabir. Ini dia mengatakan dia ambil dari kumpulan zakat ini, dari zakat kurma, dibayarkan utangnya saya punya bapak, tapi saya lihat tidak berkurang.
Jadi memang ada mana kasa malum min sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena zakat, memberikan sedekah. Kalau kita yakin Pak ini insyaallah. Tapi kadang-kadang kita lebih duluan keraguan kita daripada keyakinan kita. Saya kira tidak ada di Makassar ini bangkrut atau menjadi miskin karena sedekah. Jadi ini Jabir menyaksikan bahwa ini sama sebutannya semuanya bapak dibayarkan semua, tapi zakat itu tidak berkurang. Thumma inni nadattu ilal badar fa wajadtu kama huwa. Saya memandang melihat kepada tempat pengumpulan zakat kurma itu, saya melihat tidak berkurang. Karena lam tangkus minhu tamratun, seakan-akan tidak berkurang satu biji kurma. Jadi melihat di situ Rasulullah, berkat Rasulullah SAW. Wa mundu tuwfiya walidu Jabir lam tafuttu ghazwatun wahidatun ma'a Rasul sallallahu wa sallamu. Tak kala bapaknya meninggal, maka Jabir sudah mulai dewasa, sudah mulai kuat, maka selalu mengikut peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kadakana fi kulli ghazwatin hadathin turwa tufad. Dia setiap peristiwa peperangan yang terjadi pimpin Rasulullah, maka Jabir selalu ikut. Sekarang fal natruk lahu al-kalama liyarwi lana ihda khawadithi ma Rasulullah. Ini ada peristiwa yang akan disampaikan sama kita. Jabir menyaksikan suatu kejadian pada masa Rasulullah SAW, yaitu ada sesuatu kejadian. Kala Jabir, kunna yawmal handak nahfiru. Jadi dia menceritakan suatu terjadi perang Handak. Kan perang Handak di Madinah itu dia terjadi, Nabi merintahkan gali parit di luar kota Madinah. Handak nahfiru, kita menggali. Fa'aradat lana sakhratun syadidatun ajazna am tahtimiha. Dia mengatakan jasa suatu kita gali itu parit, ada batu yang keras, tidak ada yang mampu memecahkan. Semua sahabat yang ada di situ menggali, tiada yang mampu memecahkan. Sudah diusahakan, segala usaha diusahakan, tiada yang bisa memecahkan. Mengatakan ajazna an tahtim, kami semuanya tidak mampu memecahkan. Fajinna ila Rasulullah SAW, maka kita datang kepada Rasulullah SAW melaporkan, wah kita ini dalam penggalian Handak ini kita menemui kesulitan. Kenapa? Ada suatu batu, tidak ada yang mampu memecahkan. Sudah berusaha, kita sudah segala usaha kita usahakan. Wa kunna ya Nabi Allah laqad waqafat fi sabilina sahratun salda. Dia melaporkan walam taf'al ma'awinuna fiha syai'an. Ketemu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kita mengalami kesulitan, ada batu yang keras. Seluruh alat-alat kita yang dipakai menggali tiada yang mampu memecahkan. Faqala sallallahu wasallam, maka Rasulullah menjawab, da'una fa inni nazil anam. Kalau begitu ayo kita pergi, nanti saya turun. Ya Rasulullah pergi ke galian itu, Handak itu, kemudian mengatakan fa inni nazil, saya akan turun, naik semua. Thumma qama wa kana batuhu ma'suman bihajarin min shiddatil ju'. ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق بهلال طعاما. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم المئول وضرب السهرة فقدت كثيبا مهيلا. Jadi satu Rasul mengatakan tinggalkan, saya akan turun. Kemudian Rasulullah turun dan perutnya Rasulullah diganjal dengan batu. Ceritanya kan Rasulullah karena pada waktu penggalian Handak itu sudah beberapa hari tidak makan, dan maka Rasulullah mengganjal perutnya batu. Dia mengatakan wa kana batuhu ma'suban bihajarin min shiddatin. Perutnya Rasulullah diganjal dengan batu karena lapar sekali. Dzalika lanna kunna amdaina ayyaman salasatan, karena kita sudah 3 hari menggali, lam nadzuq hilalat, kita belum pernah makan. Penderitaan dulu para sahabat itu. Kita sekarang banyak makanan yang kita tidak bisa habiskan makanannya itu. Itu barangkali kita kalau ada peperangan kita terlalu tahu karena terlalu kenyang.
Takut mati. Fa'adzan Nabi SAW, Rasulullah ambil mana alatnya, al-mi'wal itu yang sama dengan pancung itu, yang apa namanya, Rasul mengambil, wa daraba sakhrata, kemudian pukul itu yang batu keras itu, faqadat kathiban mahi, maka batunya terpecah-pecah menjadi pasir. Jadi ini sama ceritanya Haji Junaid Sulaiman di Bone. Suatu dibangun masjid raya Bone itu, kan masjid raya Bone itu di daerah yang tinggi-tinggi, namanya Bone-Bone yang tinggi. Itu masyarakat itu membangun masjid ini, dia mau cari sumber air, gali sumur. Itu yang menggali sumur itu sudah dalam, belum ada airnya, belum ada air muncul. Akhirnya ini panitia yang menggali itu sumur melaporkan kepada Guru Haji Junaid Sulaiman, mengatakan ini sudah capek kita, ini sudah dalam, ini belum ada airnya. Terus Guru Haji Junaid Sulaiman dia bilang, dari mana kau? Ya no. Begitu turun Guru Haji Junaid Sulaiman, satu kali linggisnya tapa bunci memancar air, sampai sekarang airnya tidak berhenti. Jadi itu suatu keramat, satu keramat yang diberikan kemuliaan kepada orang-orang saleh. Jadi begini Rasulullah SAW, satu sahabat mengeluh, kami tidak bisa memecahkan, ada batu yang menghalangi kita. Rasulullah katakan, ayo nanti saya pergi, naik semua, nanti saya turun. Begitu Rasulullah ambil yaitu alat yang menggali, begitu satu kali pukul, hancur itu yang itu. Inda dzalika zada saya ala ma asab Rasulullah min al-jub. Oleh sebabnya itu mulai pada waktu itu karena melihat Rasulullah mengganjal perutnya karena terlalu lapar, fattajahtu ilaihi, maka saya ini Jabir mengatakan saya pergi mendekati Rasulullah SAW. Wa qultu, saya mengatakan, atazanu li ya Rasulullah bil mudhi ila baiti. Rasulullah, bolehkah mengizinkan saya pulang ke rumah? Karena melihat kasihan Rasulullah terlalu lapar, akhirnya dia mau niat kasih buatkan makanan Rasulullah. Akhirnya dia mendekat sebisi, Rasulullah, bolehkah izinkan saya ke rumah dulu sebentar? Ya. Faqala, maka Rasulullah kata, imdi, silakan. Falamma balagtul baita qultu limrati. Jabir ini suatu dia pulang, dia bilang sama istrinya, laqad ra'aitu bi Rasulullah min marar terjub, sama lihat Rasulullah artinya terlalu lapar sampai mengganjal perutnya batu. Malah yasduru alaihi ahadun min, yang kalau orang lain tak bisa ditahan laparnya, begitu lapar sekali. Fal indaka min syai', apakah ada makanan sedikit? Begitu Jabir bilang sama istrinya. Kala istri mengatakan, indi qalilun min asy-sya'iri, ada sedikit gandum, terigu. Wasyatun sagira, ada kambing kecil. Jadi ada kambing kecil. Faqumtu ila syati fadzabahtuha, maka Jabir dia langsung ditangkap yang kambing yang kecil itu, di fadzabahtuha, saya potong, wa qata'tuha, kemudian saya potong-potong itu, wa ja'altuha fi, kemudian saya masak, suruh istri saya masak, wa khattu asyair, kemudian saya ambil itu yang terigunya itu, fatahantu, kemudian yang membuat apa namanya, ajin, apa membuat seperti yang membuat roti, wadafatu ila amri, kemudian kasih sisa sesuai dia kerjakan, melanjutkan. Fa ajantuhu falamma wajadtu annalam kad yang tujuh. Jadi setelah dia istrinya memasak, sudah mau masak, sudah mulai ada tanda mau masak, wa anna laika dalana wa ausaka ayahtamira, dan itu yang roti seperti sudah mau masak. Madaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu, saya pulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu, dan dia bisik mengatakan, tu'aimun sana'nahu laka ya sana'nahu laka ya Nabi Allah, fakum anta wa rajulun aw rajulani. Ya Rasulullah, ada makanan kecil, ada makanan sedikit di rumah untuk Rasulullah SAW. Bisa ke rumah dan bisa disertai satu orang atau dua orang, dibisi dia. Kemudian apakala Rasulullah katakan, kamu buang, bagaimana itu makanan, banyak atau sedikit? Maka dia mengatakan sedikit. Falamma alima an-nasul sallallahu alaihi wasallam bikidari ta'ami, tak sudah disampaikan itu bahwa ukuran makanan sedikit, qala, mata ya ahlal handak, inna Jabiran qad sana'a lakum ta'aman fa'alumu ilaih. Sekalian
sahabat yang menggali Handak ini. Sekarang ada makanan disiapkan Jabir, ayo kita semua pergi ke sana. Ketakutan Jabir, hanya untuk makanan 3 orang saja. Nah, berapa sahabat dia menggali, Rasulullah mengumumkan, ayo ada makanan di wajah, ayo kita pergi semuanya. Maka thumma iltafata ilayya wa qala indi la zawjika wa kullaha. Kemudian Rasulullah mengatakan, pulang dulu ke rumahmu dan bilang, sampaikan sama istrimu, la tunzili kidaraki wala tabidi ajinaka hatta ajib. Itu makanan yang sudah siapkan, periuknya jangan turunkan dari tengkunya, dari kalau kita jangan turunkan dari kompornya, dan jangan itu yang mau dibuat roti jangan dulu dibuat, nanti saya datang baru. Famadaitu ilal baiti, maka saya pulang ke rumah. Wa kad rakibani minal hami wal haya, saya luar biasa sengsaraku dan luar biasa artinya maluku karena makanan sedikit dan Rasulullah mengumumkan ratusan orang mau datang. Ini bagaimana ini? Malah yanullah, rasa maluku dan rasa ketakutan hanya Allah yang tahu. Karena dia hanya hanya untuk 3 orang. Rasulullah bisa panggil 1 orang, 2 orang, berarti untuk 3 orang. Waja'atu aqulum, dan saya mengatakan, ayajiuna ahlul handaki ala saimin sagir. Saya dalam hati mengatakan, bisakah itu semua sahabat yang sekian banyaknya, bisakah makanan juga hanya satu liter, satu kilo saja yang gandum. Wasyatin sagir, dan kambingnya kambing kecil. Ratusan orang mau datang. Summa dahabtu ala amrati, kemudian saya masuk kepada istri saya, wa qultu waihaki, celakalah kamu. Laqad iftadahtu, saya membuat malu nanti kamu. Fa Rasulullah SAW sayatina bi al-handak min. Kenapa? Rasulullah akan datang dengan berapa jumlah seluruh yang ada yang menggali handak itu. Kita malu ini. Bagaimana ini? Makanan sedikit, ada ratusan yang mau datang. Fakalat, maka dia mengatakan, hal sa'alaka, apakah Rasulullah tanya kamu makanan yang kau siapkan? Kultu, maka saya mengatakan, nah, saya sampaikan bawa makanan untuk 3 orang saja. Fakalat, sarri ala nafsika, jangan kau sengsara. Wallahu wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fakasyafta anni gamman syadidan di makalati, maka mulai pada waktu saya tidak mulai kesengsaraan, ketakutan saya mulai hilang. Wa ma huwa illa qalilun hatta akbar Rasulullah, sampai datang Rasulullah wa maul ansar wal muhajirun, datang orang-orang Ansar dan orang Muhajir, datang semua sekian banyaknya. Faqala lahum, kemudian berkata, udkhulu wala tazdahimu. Jadi sewaktu datang Rasulullah mengatakan, antri, jangan desak-desakan, antri. Jadi Rasulullah mulai suruh antri. Tsumma kalim, berarti kemudian mengatakan di istrinya Jabir, hati habizatan faltahbizman, coba datangkan, panggilkan siapa yang bisa membuat roti itu. Nah, wa grifi min kidrika, dan suruh masukkan di periuknya. Wala tunziliha, jangan turunkan itu periuknya. Thumma tafika yaksirul khubza wa jalu alaihi allahma, kemudian mulai Rasulullah membagi-bagi roti, ambil dari periuknya. Yang penting jangan turunkan, Rasulullah jangan turunkan, tetap di atas kompor. Bisa kalau kita tetap di situ, Rasulullah mengambil satu, bagikan orang yang antri, dan bagikan roti, dan bagikan yang potongan-potongan kambing itu. Wa yuqarribuhu ila ashabi, kemudian bagikan pada sahabatnya. Wa hum yaqulun hatta syabihu jami'an, mereka mulai makan sampai kenyang semuanya, yang ratusan orang. Padahal makanannya ini termasuk mukjizat Rasulullah, yaitu memperbanyak makanan. Jadi Rasulullah ambil di periuknya 1 orang 1 roti, ambilkan juga daging, sampai ratusan sahabat yang dibagikan tidak habis. Kemudian thumma ardafara Jabirun qailan, kemudian Jabir mengatakan, uqsimu billah innahum infaqtu anit ta'ami, saya bersumpah kepada Allah bahwa mereka sudah makan semuanya. Wa inna kidrana latafuru mumtadiatan, sedangkan kita punya periuk masih sementara mendidih penuh.
kama hiya, sebagaimana semula. Artinya seakan-akan tidak ada kurangnya. Wa inna jinana yuhbazu kama huwa, dan roti kita tidak berkurang kama huwa. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala limrati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri saya, kuli, sudah semuanya sahabat yang sekian banyak, makanlah kamu, wahdi, dan kirimkan tetangga-tetangga kamu, akalat wa ja'alat tahdi sahabat dzalika yaum, bahkan yang dimakan, yang dikirimkan bahkan sepanjang hari itu yang keluarga Jabir mengirimkan suara tetangganya. Jadi Rasulullah SAW dia termasuk mukjizatnya memperbanyak makanan. Mudah-mudahan kita nanti ada yang bisa begitu. Karena ini mukjizat. Tapi tidak mustahil kalau kita ada orang yang bisa ada sebagai keramat. Jadi inilah Jabir menceritakan kejadian-kejadian ini, yaitu memperbanyak makanan. Kemudian yang pertama tadi yaitu yang pertama tadi sudah masuk waktu. Ya. Jadi di sini yang Jabir menyampaikan ada dua kejadian yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu batu yang keras bisa dihancurkan. Kemudian yang kedua, makanan yang sedikit bisa diperbanyak sehingga ratusan orang bisa memakannya. Bahkan bisa menghadiahkan, mengirimkan kepada tetangga-tangganya. Rasul mengatakan di sini, fa'akalat wa ja'alat tahdi sahabat dzalika yaum kulli. Dia makan sendiri, dia sudah menghadiahkan, bahkan sepanjang hari, sama satu hari mengirimkan hadiah kepada tetangganya. Luar biasa ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah yang saya sampaikan untuk kisahnya Jabir. Insyaallah nanti kita akan sambung bagaimana peristiwa selanjutnya yang disampaikan, diriwayatkan oleh Jabir bin Ahmad, bahwa Jabir termasuk sahabat yang terkenal yang dekat dengan Rasulullah SAW, sampai meriwayatkan hadis 1540 hadis yang merupakan rujukan bagi kita umat Islam yang dalam kehidupan kita di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini ada manfaatnya, bisa kita melihat atau bisa kita mengamalkan hadis-hadis sampai ke Ibnu Jabir. Dengan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira inilah yang saya sampaikan karena sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kama nabil tabilur syamsi abna. Allahumma nabi qulubana kama nabil syamsi abna. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma ja'alna minal ulama'il hafidin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana al-Fatiha. Allah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menuju ke Mekah, memberikan motivasi ke Mekah, yaitu kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendengar berita Rasulullah